Komunitas nelayan fokus melaut dengan keikhlasan memaafkan pelaku pencurian katrol berdasarkan keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara. Upaya RJ ini karena sudah ada perdamaian, masih kita lanjutkan dengan tanda tangan administrasi untuk bisa kami ajukan secara berjenjang kepada pimpinan, yaitu melalui Kepala Kejaksaan Tinggi terlebih dahulu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, kemudian nanti akan ditingkatkan, dilanjutkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana. Bersyukur kita berkas tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana berkat rahmat dan serta hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam acara yang bisa kita katakan upaya baik, upaya perdamaian, keadilan restoratif justice. Pada siang hari ini adalah tindak lanjut dari upaya yang kemarin, ada perdamaian antara Arifin ya dengan pihak korban dari KNPT. Alhamdulillah sudah sebagian terlaksana. Mungkin ini secara simbolis lagi terkait dengan perdamaiannya, karena keadilan restoratif ini Pak mengembalikan kepada keadaan semula. Jadi antara korban sudah merasa memaafkan dan merasa sakit hatinya atau yang dirugikan itu dianggap sudah tidak ada. Baik, pada untuk tersangka kita mengingatkan bahwa ketika ini di IRJ bukan berarti kamu tidak dapat terjerat hukuman pada kemudian hari, karena kalau kamu mengulanginya lagi maka tidak akan ada upaya IRJ lagi. Jadi diharapkan kepada tersangka bahwa permintaan maaf ini memang betul-betul dari hati dan tulus. Jadi bukan semata-mata hanya untuk terhindar dari hukuman. Merangkai ceritaku sehebat ini. Veronica Paramba SMH, Kasih Bidum dan Jaksa Fasilitator yaitu Nikmatul Ulya SH, Putra Harwanto SH, Naufal Arbi Wibowo SH. Perkara atas nama Mu'arifin alias Wawung bin Sugayat yang disangka melanggar pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Yang mana perkara ini di tahap 2 pada tanggal 7 September tahun 2023 dan dilakukan perdamaian pada tanggal 11 September 2023. Oleh karena alasan-alasan dilakukannya peradilan restoratif justice telah terpenuhi sesuai dengan Perja 15 tahun 2020, yaitu adanya perdamaian, tersangka menyesali perbuatannya, perbuatan tersangka baru pertama kali dilakukan, dan ancaman pidana kurang dari 5 tahun, serta terjadi perdamaian antara kedua belah pihak. Maka atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum demi hukum, perkara atas nama Mu'arifin alias Wawung bin Sugayat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Serta karena tersangka dilakukan penahanan, sesegera mungkin dikeluarkan dari rumah tahanan dan dimerdekakan dan mengadministrasikan dengan rapi dan tertib. Secepat seperti dilahirkan lagi. Hari-hari ku jalani, harap ada yang bermakna kembali.
meminta maaf, dan sekali lagi ini bukan hanya formalitas minta maaf, tuntas sampai di sini, dan tersangka berjanji untuk tidak mengulangi lagi karena berdasarkan upaya yang kita sudah lakukan ini tidak serta-merta. Ini kita harus bawa ke Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mendapatkan persetujuan juga, dan kemudian melalui Pikom juga mendapat persetujuan upaya RJ yang telah dilakukan oleh jaksa sebagai fasilitator, yaitu persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Jadi kami tidak sederhana untuk RJ ini. Jadi ini keadilan restoratif meminta ada pemulihan secara menyeluruh, bukan hanya antara korban dengan tersangka, tetapi untuk masyarakat sekitar, dan ini menjadi contoh yang baik. Sekali lagi, tindakan kita pasti ada konsekuensi hukum, jadi dihindari tidak lagi mengulanginya. Untuk itu, selaku Kajari, saya sudah diperintahkan oleh dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk menerbitkan yang namanya surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendal nomor TAP 13-EH-2-09-2023 yang intinya membunyikan, tolong didengarkan baik para pihak yang ada, baik para lapor atau korban maupun tersangka, dan disaksikan di hadapan penyidik. Menetapkan: 1. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif dengan nama tersangka Muarifin alias Wabu. 2. Surat ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila A. Kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik atau penuntut umum, atau B. ada putusan pra-peradilan atau putusan pra-peradilan yang telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak sah. Kemudian ketiga, turunan dari surat ketetapan ini disampaikan baik kepada tersangka, keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan, penyidik, dan hakim. Ditetapkan pada tanggal 21 September 2023. Jadi demikian, saya akan menyerahkan secara langsung SKP 2 ini. Silakan